Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik kelas Pagi. 5. Pagi. Pagi. Hari ini kita akan latihan soal. Tema yang akan kita pelajari adalah tema 8. Ada sekitar berapa soal nih? 50 soal. Nanti kita kerjakan sama-sama. Enggak nyampe 50. 43 soal. Kita diskusikan bersama. Mulai dari nomor 1. Kalau gambarnya kurang jelas silahkan bilang ya. Nanti. Mbak, nggak jelas. Mbak, nggak jelas. Genah gondrek. Sini. Oke. Ini ada puisi. Silahkan Tika dibaca puisinya. Tidak. Burem. Iya. Gini kalau gini. Buram. Masa? Refresh. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air hujan adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu, maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Asik. Sudah. Judul puisi di atas. Apa judul puisinya? Menjaga alamku. Menjaga alamku. Lah itu ada Mbak judulnya itu. Iya. Jadi nomor 1 jawabnya yang C. Intan masih burem gambarnya? Buram. Gini. Enggak Mbak, aku enggak burem kok. Ya bener. Sudah, ini sekarang tema yang sesuai untuk puisi di atas. Temanya tentang apa tadi? Kesehatan. Mbak, aku hilang. Hilang. Kesehatan. Tema untuk aku puisi hilang aja, Mbak. A. Kesehatan. B. Kepedulian. C. Lingkungan alam. D. Pemeliharaan. C. Yang C. Oke, nomor 2 temanya tentang lingkungan alam. Lanjut, yang nomor 3. Isi puisi tersebut. Tentang alam. Iya, tentang alam. Yang mana? Yang A. Seseorang yang tanpa kenal lelah menjaga lingkungan. B. Seseorang yang dibesarkan di bumi Indonesia. C. Seseorang yang berjasa terhadap pelestarian sungai. D. Kita harus menjaga ibu karena telah menjaga dan merawat kita. D. Loh, ada ibunya tadi? Iya. Nggak ada, itu kan cuma pengandaian. Alam diandaikan sebagai ibu. Ya udah ABC aja, Mbak. Yang mana? ABC. Yang A. Seseorang yang tanpa kenal lelah menjaga lingkungan. Siapa yang berkewajiban untuk menjaga lingkungan? Manusia. Manusia. Sekarang nomor 4. Pohon yang menjadi pelindung tanah. Pohon yang menjadi pelindung Pak, assalamualaikum. Aku mau ngilang. Kamu hilang kemana? Nggak tahu. Pelindung tanah, penyerap air, penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Makna kata penyuplai. Nggak tahu. Apa itu penyuplai? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Terus? Nggak tahu. Mbak, aku lagi nabung hari ini. Ya, nabung. Buat mamaku, Mbak. Mamaku hari-hari ini agak cemberut terus. Makanya aku pengen beliin sesuatu. Mana? Mau dibeliin apa mamamu? Nggak tahu, kayaknya baju kan. Baik deh. Oke, lanjut yuk. Penyuplai artinya ada yang tahu artinya penyuplai? Nggak mau tahu dan nggak pengen tahu. Tika yo. Aku hilang aja, Mbak. Teman-teman marah ini. Penyuplai artinya adalah penghasil. Jadi orang yang menghasilkan. Menyuplai udara bersih. Udara bersih kan dihasilkan oleh pohon. Nih. Dari mana kita dapat udara? Pohon kok bisa memberikan udara bersih bagi kita itu karena dia mengalami apa? Nggak tahu. Mengalami proses yang namanya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu
dapat melakukan proses Fotosintesis. Produk yang dihasilkan fotosintesis. Hasilnya fotosintesis ada apa saja? Halo, saudara-saudara. Sek Mbak. Apa? Sek. Fotosintesis. Era video kalian nyalain dong. Mau Mbak Mau. Kenapa? Belum mandi ya? Aku udah mandi, cuma aku males. Oh. Ya wes Mbak. Kelas. Hah? Aku takut sampai terpukau. Apa hasilnya fotosintesis? Nah, itu Intan muncul. Deng. Malu Mbak. Ya wes matiin. Aku takut sampai terpukau, Mbak. Gitu ya. Ntar Mbak Vina terpukau sampai terjengkang. Kusam. Mbak, wajahnya sampean gimana Mbak? Nggak bisa, ini kameranya ke bawah soalnya. Walah. Lihat wajahnya sampai Mbak, sampai udah mandi atau belum? Oh ya udah dong. lihat. Jauh kesini masa belum mandi gimana? Masa? Tik, aku pengen lihat mukamu. Nggak mau. Mbak, aku kemarin itu mimpi ketemu seseorang, Mbak. Cie, ketemu siapa ayo? Nggak tahu namanya. Aku ingat namanya. Ya. Ihir. Ayo lanjut, fotosintesis hasilnya apa? Dari proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan udara bersih. Namanya les. Memang ini kita les. Ini kan ngomong sama siapa coba? Sama pacarnya mungkin, Mbak. Alah. Ihir. Oke, fotosintesis. Enggak. Ihir. Ayo Mbak, mulai. Lagi. Fotosintesis tadi menghasilkan oksigen dan Nggak tahu. Dan Suara kalian kok tambah glukosa. kecil Kenapa? ya? Nggak kedengeran? Halo. Halo. Dengar nggak? Dengar tapi kecil. Itu volumenya coba digedein di Intan. Wes kebet deh. Ya, sih. Ini udah kenceng juga tuh kan? Di Mbak Vina juga. Di Tika kecil juga nggak suaranya? Enggak, besar. Besar. Berarti HP-nya Intan itu Mbak yang rusak. Enggak mungkin. Gede volume butek enggak. Iya, Wes Mbak, wes kawat. Lah aku udah maksimal, Mbak. Bisa. Aku paling maksimal ini suaranya. Iya, ini juga udah. Tapi di HP aku terdengarnya agak kecil dikit lah. Nah, itu berarti kecil semua. Gak apa-apa. Memang suaranya Mbak Vinda kan lemah lembut. Masa sih? Tapi kalau marah suaranya. Apa? Mbak Vinda kapan marah sama kamu? Sering mana? 1 tahun yang lalu. Lanjut yuk, nomor 5 ya. Tadi Ya. nomor 4 sudah penyuplai itu penghasil. Mbak, ada Sofi, Mbak. Mana Sofi? Apa? Sofi Chance. Iya. Kamu sudah mandi atau belum? Lupa dulu. Ya udah lah, Coba Mbak, kamu kameramu kamu hidupkan. Salah aku mau males. Sudah. Ayo lanjut nomor 5. Oke. Deketin ya, ini agak burung. Perhatikan bacaan berikut. Pada tanggal 16 Agustus 2016, di Kabupaten Sintang, Kalimantan, dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Ide pokok paragraf tersebut membicarakan tentang apa paragraf tersebut? Tentang orang. Orangnya ngapain? Orangnya masuk angin.
Nah, Lalalala. nak ngarang. Ah. Iya Mbak, aku ngarang Mbak, aku suka pengarang. Ini bahasa yang ada bacaannya, nggak boleh ngarang. Ayo. Aku ngarang aja Mbak. Kurem. Kurang. Gini. Masih buram? Enggak. Enggak, Oke. burim. Mana ide pokoknya? Yang A, jumlah peserta karnaval di Kabupaten Sintang. Itu ide pokok bukan? Aduh. Ide pokok itu kan yang mendasari suatu bacaan. Jadi Ya. harus mencakup keseluruhan. Kalau yang A, jumlah pesertanya itu kan cuma bagian bawah saja yang dijelaskan. Tadi bukan ya. Kemudian yang B, tempat pelaksanaan karnaval di Kabupaten Sintang. Tempatnya di Kabupaten Sintang, itu ide pokok bukan? Bukan. Bukan. Kemudian yang C, kegiatan karnaval di Kabupaten Sintang. Bukan. Nomor 5. Yang C, kegiatan karnaval di Kabupaten Sintang. Apakah di Kabupaten Sintang diadakan karnaval? Halo, guys. Nomor 5. Untuk Mbak, yang aku A ini hilang ya. bukan, jangan. Kemudian Hilang yang B, terus kan mulai ini. tempatnya juga bukan. Iya. Enggak tahu, Kemudian aku pengen ini- hilang doang. Peserta yang mengikuti karnaval di Kabupaten Sintang ini tidak menjelaskan keseluruhan. Jadi jawaban Iya. yang tepat adalah yang C. Yang C. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Cacing. 6. Di bawah ini contoh legenda. Apa itu legenda? Alhamdulillah. Enggak tahu. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Cerita rakyat Yang yang kuno. mengisahkan cerita rakyat yang kuno. Cerita rakyat kuno kan ada legenda, ada mite, ada sage. Ada gini. Kemudian ada fabel dan teman-temannya. Kalau mite ini menceritakan tentang apa? Lupa, Mbak. Kalau mite ini Lupa Mbak, karena mitos-mitos. aku nggak pernah belajar sama sekali. Masa yang ini udah di tema 8 ya? Iya, tema 8 kan udah online sih. Kalau mite ini menceritakannya tentang mitos-mitos kayak misalkan apa namanya? Nyi Roro Kidul itu contoh dari mite. Kalau sage ini kepahlawanan, fabel ini yang berhubungan dengan hewan, jadi karakternya hewan-hewan. Kalau legenda ini biasanya menceritakan asal-usul suatu tempat. Itu legenda. Jadi kalau misalkan seperti soal nomor 6, kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 cerita. Di antara keempatnya ini, mana yang termasuk legenda? Semua. Oh, masa semua legenda? Kancil dan buaya ini termasuk apa? Dongeng. Kancil dan buaya? Apa itu mau, Mbak? Sing hewan Dongeng. pokok. Hewan itu fabel. Fabel. Ini fabel. Terus ini kasuari dan dara mahkota. Gak tahu. Juga Mitos paling. Fabel. Kasuari itu burung, Rek. Walah. Sama burung dara. Nah, jadi yang Fabel. termasuk legenda adalah yang A. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pernah dengar ceritanya? Enggak. Ya sudah, nanti kalau pengen tahu asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, silahkan dilihat di YouTube Anda. Nggak mau nanti pakai tanya Apis. Kenapa? Nggak mau nanti pakai tanya Apis. Nggak apa-apa dong. Kan dapat gratisan. Enggak. Oh, enggak. Oke deh. Kerjaan Terus untuk pemerintah tuh Mbak. Aku gak tahu tuku paketan. Pakai wifi. wifi kamu memang. Heeh. Iya. Aku udah tahu. Kan di rumah terus, jadi nggak usah beli paketan. Stay home. Stay at home, ya Stay at benar. home, stay at home. Oke, lanjut nomor 7.
Mengistirahatkan tubuh dari berbagai macam aktivitas idealnya memerlukan waktu sebanyak 8 jam. Makna kata yang bercetak miring. Makna kata aktivitas. Apa itu Ketokan aku, Mbak. Mbak, aku mau hilang. Apa sih? Apa itu aktivitas? Yang cetak miring, ah, Mbak. Ya, bercetak miring. Gak tahu apa. Miring. Aktivitas apa sih Ketani, Mbak, aktivitas itu? miringnya enggak Iku yang tak garis bawah. Walah. Aktivitas. Oh. Aktivitas. Yang A, rutinitas yang dilakukan secara bertahap setiap waktu. B, mudah beraksi dan bereaksi. C, giat melaksanakan tugas. D, kegiatan yang dilakukan. Apa itu aktivitas? D. Kegiatan yang dilakukan. Iya benar. Semua kegiatan itu dinamakan Dengan aktivitas. Aktivitas. Fisik. Kegiatan. Oke, sekarang apa 8? Antagonis adalah tokoh dalam cerita yang berkarakter titik-titik. Antagonis berarti ceritanya, karakternya apa? Baik, jujur, jahat, atau sabar? Kejam. Kejam gak ada. Jahat. Jahat. Kejam. Kalau yang baik? Orang. Iya, namanya apa? Tokoh apa? Apa dalam sebuah cerita yang memiliki watak baik disebut antagonis, protagonis, tokoh tambahan, atau tokoh utama? Sifatnya apa, Mbak? Hah? Sifatnya orangnya apa? Lah iya, baik, sifatnya baik. Berarti dinamakan apa? Protagonis. Protagonis. 9, jawabnya yang B. Sekarang kita lanjutkan. Wow. Banyak sekali. Bacaannya, wih. Baca dikit-dikit ya, Rek. Nanti ini sampai ke bawah. Oku. Oh, langsung pertanyaannya dulu aja. Ide pokok paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama, jadi yang kita perhatikan paragraf pertamanya saja. Ini. Oke. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak biasa terbayang bagaimana seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah yang terjadi jika hal itu terjadi. Dari paragraf pertama, yang jadi ide pokok. Aplikasi Zoom. Yang menjadi ide pokok Halo, adalah. Mbak. Halo. Iya. Oh, ya wes, Mbak. Kedengeran. Apa ide pokok dari paragraf pertama? Paragraf pertama, ide pokoknya. Anjir, malah ketawa. Iku Mbak sing baris pertama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Jadi jawabnya yang B. Minyak bumi adalah mineral yang dibutuhkan manusia. Nomor 11. Loh, masa iku Mbak terakhir, Mbak? Enggak lah, ada baliknya. Walah. Tadi 40 soalnya. 11 kalimat utama pada paragraf kedua. Kalimat apa? Utama. Pada paragraf kedua. Paragraf kedua ini sampai sini. Dari sini sampai sini. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkumpul Ya, iku, Mbak. Bumi, tanaman dan terkumpul. Jadi yang mana? Yang itu. Yang itu, yang pertama, yaitu terbentuknya
Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan perak bumi. Benar, jawabnya 11 yang A. Ya. Selanjutnya, fosil hewan dan tumbuhan sebelum menjadi minyak bumi harus bereaksi dengan apa dulu? Dengan orang. Ada loh bacaannya di sini. Semua sisa tanaman. Yang A oksigen, B karbon dioksida, C nitrogen, D gas alam. Gas alam. Gas alam. Dapat dari mana, Tika? Ngawur. Nah, ini di sini ya. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan yang hitam atau yang disebut dengan minyak bumi. Dia bereaksi dengan gas alam. Jadi 12 jawabannya tepat adalah yang D. Next. Tara. Mbak, Anda kenapa, Mbak? Nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Buat tabel diagram batang. Apa? Membuat diagram batang, bisa atau enggak buat diagram batang? Ya bisa, Mbak. Oke, ini datanya. Januari. Mana aku nggak kelihatan, Mbak. Yang mana? Ini nih. Karena aku merem. Lah. Kalau aku melek. Minta dicemplungin nih anak. Mbak, aku hilang dulu ya. Kamu mau kemana? Kamu mau mandi? Aku mau ke nggak tahu. Ke warung beli jajan. Aku puasa. Semuanya puasa. Aku nggak puasa. Aku ya puasa. Ngawur aja. Ayo. Mbak, di rumahku dingin amat, Mbak. Kak Tako. Ya nggak apa-apa kali. Aku dulu jahat iki ya. Nggak tahu tuh Mbak Sofi jahat banget, Mbak. Iya. Bola nangis Tika ya opo ayo. Ya batal. Oh, nggak batal lah, kan airnya nggak ditelen. Iya, lek ditelan batal. Ayo, Rek. Kalau aku rasa itu juga batal, Mbak. Ada tabel menyatakan banyaknya penjualan motor selama 6 bulan. Bulan Januari motornya terjual 40, Februari 45, Maretnya 35, April 40, Mei 50, Juni 35. Manakah tabel yang tepat? Coba cek yang A. Benar nggak ini? Nggak. Nggak kelihatan ya? Sumpah, Mbak, Kak, kelihatan angkanya. Iya tuh, ya udahlah. Pokoknya ngerti kan cara membuat. Atau gini aja, silakan kalian buat diagram batang dari data ini, nanti tunjukkan. Oh, oke. Ayo, bawa kertas. Ya, Mbak, Sik, Mbak. Tak njupuk ning kamarku. Ini hasilnya. Sih, miring-miring. Januari 40 benar. Februari 45, Maret 35, April 40, Mei 50, Juninya 35. 100. Oke, sip, 1000. Benar. Salah. Semprol kamu itu. Oke, lanjut. Ya udah. Kan itu aku salah tapi kan gak garap. GBP kali. Benar, udah. Bagaimana sih kami ini? Benar sekali. Oke deh, makasih. Sudah. Ayo, Mbak, Lanjut. lanjut, Mbak. Nomor 14. Berdasarkan tabel berikut. Dari diagram hasil panen jagung, ketela, dan kedelai di desa Ambararum, Salamton. Seperti itu, jika panen jagung, ketela, dan kedelai jumlahnya. Jagung, ketela, kedelai. 2014 berarti kan yang di tengah sini ya, Rek ya? Kebaca nggak angkanya? Enggak. Kebaca? 100 sih, Mbak, paling. Mana? Enggak. Saya tak tulisin ya. Ini kan ketela. Ketela. Yang biru ini jagung, yang hijau kedelai.
pada 2014 kedelainya 30 ton. Kedelai silakan kalian total ya, 30 ton. Kemudian jagungnya 40 ton. Halo, Mbak Sofi, Mbak Tika. Halo. Ketelanya 75 ton. Oke. Sekian, berapa jumlahnya? Piro, Mbak? Piro, Mbak? Kedelainya 30, jagungnya 40, ketelanya 75. Cek, Mbak, tak hitung. Oke. 145. 145. 5. Oke, lanjut sekarang nomor 15. Dengan melihat diagram soal nomor 14, jumlah hasil panen ketela dan kedelai selama 5 tahun. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Ketela dan kedelai. Ini, bentar ya. Tak tulis di sini ya. Ini 55. Yang ini 60. Di sini 75. Ya. Ini 70. Yang di sini Ya. 80. Kemudian itu Ya. ketelanya. Sekarang kedelainya 20 ton. 25. Ya. Kemudian ini 30. 40, yang terakhir 40. Ya. Oke, disuruh menjumlahkan masing-masing. Ketelanya berapa? Kita hitung sama-sama yuk. Yuk. 55. Ini yang ketela ya? Mak muncul. 55 Udah, Oma. tambah 60 Gak ucul nanti. tambah 75. Ngawur. Tambah 70 tambah 80. Yuk. 5 tambah 5. 10. 10 nyumbang 1. 1 tambah 5. 6. 6 tambah 6. 12. 12 tambah 7. 19. 19 tambah 7. 26. 19 tambah 7, 26. 26 tambah 8. 340. Jadi ketelanya 340. Sekarang kedelai. Mbak, Kedelainya. sing jawab kok mek aku tok sih, Mbak. Yo, kemana semua ini? Ayo. Kedelainya 20. Bentar, Mbak. 25, 30, 40, dan 45. Kita jumlah. 5 tambah 5, 0 ya. Nyimpan 1. Ya. 1 tambah 2. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 2. 5. 5 tambah 3. 8. 8 tambah 4. 12. 12 tambah 4. 16. 16. Berarti kedelainya 160 ton. Ketelanya 340, kedelainya 160. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sampai Ya, sini ada yang betul. ditanyakan? Enggak. Enggak, baik. Dengan Kok melihat ngomong diagram enggak, nomor kalian 14, jawab. iya, deh. Selisih jumlah hasil panen jagung dan panen ketela selama 5 tahun. Cari kurangnya, cari selisihnya, maaf. Ketelanya tadi kan udah ketemu 340. Kita hitung yang jagung. Jagungnya silakan dijumlah. Ayo, Tika. 30, 25, 40, 45, 45. Jumlah jagung. Dingin. Guys, jagung guys. Dingin di rumahku. Kata Kak. Kenapa kok di rumahmu dingin? Kan ini udah siang. Enggak tahu sih banget. Pakai kipas Memang panas. dia kan belum mandi, Mbak. Oh iya, Aku makanya udah dingin mandi. ya. Oh, masa? Nih, Oh, kertasku hilang, Kak. Kemana? enggak tahu. Kemana kertas Anda? Oh, wes Mbak, wes ketemu Mbak Wes ketemu? Peko nih. Ya apa sih? Mbak lanjut, Mbak. Iya udah ini, dijumlah dulu.
30 tambah 25 tambah 40. 30 tambah 25. Berapa? 55. 55. Iki 45 tambah 45. Loh, Mbak, kok tambah apik ngono ya, Mbak? Gede, Mbak, ketokan, Mbak. Apa nih? Tulisannya sampean. Lah kok iso? Maksudnya tadi itu nggak kelihatan anak-anak. Mek kelihatan saiki kelihatan sampean tok. Loh iya dibesarkan, diklik double. Ini satu layar berarti udah. Wes. Oh ya wes. Pantesan kurang. Ini 45 atau 45 90 ya? Ya. Nah sekarang tinggal jumlah 90. 55 tambah 40. 55 tambah 40 tuh 185. 9. Ini 9. 185. Jadinya 185. Sekarang cari selisih. Ketelannya kan 340. Jagungnya 185. Kalau menentukan selisih berarti kan dikurang. 340 dikurangi 185. Berapa hasilnya? 155. 155. Cepat sekali kali ya. Kotor. Wah, itu nggak raya orang tidak pinter loh ya. Nyarai males itu namanya ya. Sudah sekarang ini. Cik suwe ya, Mbak. 15 menit lagi. Tapi aku seneng tambah suwe tambah enak, Mbak. Kenapa kamu nggak disuruh-suruh? Iya. Enggak, Mbak, males, Mbak. Aku sendirian di rumah. Oh, kamu di rumah sendiri? Kalau aku enggak, Mbak, aku diganggu adikku, Mbak. Itu loh adiknya Tika suruh ke rumahmu. Mau, Mbak. Tapi nakal, Mbak. Gak apa-apa lah, nanti kamu kalau nggak ada adikmu Bersyukur kesepian punya juga. adik. Aku Iya. lo gak ada adik. Sama dewean sepi. Sepi loh. Itu kan. Males, bosen. Terus bosan. Yuk. Aku 17. Mbak sampai dipukul, Mbak. Sampai adikku, Mbak. Apa kan masih kecil, belum ngerti. Dipukul sampai tongkat. Jika banyak buku yang Terjual selama 6 hari adalah 700, maka banyak buku yang dibagi oleh setiap gambar. selama 6 hari. Ini kan 6 hari. Berarti kita ngitungnya ini jumlah total gambarnya ada berapa? Jadi hitung ya. Selasa ini, Senin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kalau Selasa 6 juga. Rabu 5. Kamis 1, 2, 3, 4. 35. Polanya 35. Salah. Gapat 62, gapat 5. Yakin? Pira? 30? Duh. 35. 35, Mbak. 6 tambah 6. 12. Oh iya benar-benar ya 35. Maafkan aku mangap. 35 kan gambarnya 35. Totalnya ini ada 700. Berarti satu Berarti gambar 35 dibagi 700 gitu, Mbak. Kebalik, 700 dibagi 35. Berapa 700 bagi 35? 20. 20. Selesai. Jadi setiap gambar mewakili 20 buah buku. Buah. Lanjut. Buah. Yes. Ini dingin. Apa sih? Selimutan ono lho, Tik. Dengan melihat Lah, aku pakai selimut ini, soal Mbak. nomor 5, selisih jumlah penjual Ini dingin, Mbak. pada hari Kamis adalah Kamis dan Sabtu. Kamis dan Sabtu dihitung. Kamisnya 7, Sabtunya 5. Selisihnya berapa? 2. 2. Satu buku kan menyatakan 20 buah. Jangan lupa nanti kalikan 20. Berapa 2 kali 2? 40. 40. Selesai. Jeng. Jreng. Jreng. Nih, gambarnya kelihatan nggak? Enggak. Di zoom yang gambarnya Mbak Vina.
Mbak kurang jelas Mbak angka Ketokan, yang kecil Mbak. itu Mbak. Yang kecil, gini. Masih gak kelihatan? Ketokan Enggak jelas, apa-apa Mbak Mbak. biarin. Oh ya wes, oke. Pertanyaannya, jumlah pasien yang kurang dari Yang C 8 jawabannya. C. Februari. Loh, Mei kan lebih Mei. Oh iya. Januari Oh tapi iya Mei. Sorry. Maaf, Mbak Vida lihatnya Maret tadi. Januari, Mei, dan Juni. Juni. Iya, benar sekali. D. Oke. 19 pada diagram soal 19, nomor 19, pasien yang paling sedikit bulan apa? Bulan Februari. Bulan Februari. Februari. Oke. Sekarang Ye, tamat. Tidak. Udah Mbak, aku Mbak, hilang aja matanya Mbak. Mbak enak, Mbak. Please, Mbak. Aku hilang Mbak, aku hilang aja Mbak. Why, IPA kan gampang. Aku tidak suka, alias suka. Apaan deh. Please, Mbak, Dua, ayo satu. Mbak mensyukuri apa adanya. Ya, syukur. Dingin Mbak, dingin. 8, volume air di bumi kita cenderung tetap, namun terjadi siklus perubahan wujud. Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi disebut Caur apa? air. Oke, caur air. Ada Mbak, berapa? sampean dek les-lesan tak, Mbak? Iya, Walah. Nah, aku bilang ke situ Mbak. ayo ke sini ya. Ayo, Mbak. Mbak Vina sendirian ya di les-lesan. Loh, Pak Gisa kemana Oh emang, iya, Mbak? ada di depan. Di kelas aku tuh sendirian, ya ampun. Loh, dek kelas sendirian tak, Mbak? Iya. Hati-hati, Mbak, dek pojokan, Mbak. Anak sama, anak cowok ah. Enggak ada setan. Saya hitam No, Mbak. bulan Ramadan setan dek kunci Iya, kabeh. jadi belenggu. Lanjut, 22. Siklus air di bumi melalui 3 proses paling pokok, yaitu apa, Rek? Penguapan. Terus? Pengendapan. Belum. Oh ya, pengendapan dulu, terus? Pengembunan. Penguapan, pengendapan, pengembunan. Kondensasi, presipitasi ini dulu. Penguapan, pengembunan, pengendapan. Apa kalau pakai bahasa itunya? Evaporasi. Terus? Halo? Transpirasi. Hai, Kondensasi dulu. Oh iya, kondensasi. Transmigrasi. Evaporasi, kondensasi, terus presipitasi. Yang terakhir setelah presipitasi, setelah hujan, apa yang terjadi pada airnya? aku kembali, Banjir. guys. Nah, kamu dari Kembali mana? ke laut. Tapi dari mana? Habis dari dapur. Mbak, mari kita makan jajan, Mbak. Ini ngawur. Mbak, kayaknya nanti aku mau bikin brownies Mbak buat buka. Nah, bisa ojo ngomongin makanan dulu. Ini masih jam 10. Assalam. Ntar kamu lapar. Enak Mbak. Ayo, Mbak. Setelah presipitasi, apa yang terjadi? Nggak tahu, Mbak, lupa. Ada proses namanya Intan. infiltrasi. Intan, apa intan dek daur air? Loh, bener Mbak katanya Sofi Mbak, kan depan-depannya infiltrasi kan ada in. Ditambah intan. Astagfirullah. Iki apa intan iki? Ano ikan-ikan. Ikan hilang. Ikanmu nggak usah ikut belajar, kamu aja. Gak apa-apa, wis, Mbak. Melok belajar. Udah Mbak, aku hilang. Cek pinter. Biar pinter ya. Masuk hilang-hilang Edik. 23. Tahapan daur air yang evaporasi dan presipitasi. Gublik. 1, 2. Presipitasi nomor 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5. presipitasi 1 dan ABCD. 1 dan 3. Iya, aku bener ABCD. Di dalam siklus air berikut urutan yang benar. Apa tadi? Evaporasi, Halo Bandung. Dalam siklus air berikut urutan yang benar. A.
Evaporasi, kondensasi, presipitasi, peresapan. Yeay. 5. Bentuk pembangunan infrastruktur pemukiman yang dapat mengganggu proses siklus air. A. Apa yang terjadi kalau jalanannya di aspal? Kenapa kok sampai mengganggu? Karena air nggak bisa diserap Karena oleh air tanah. tidak dapat diserap oleh. Mbak, aku ngantuk, Mbak. Loh, Mbak, aku hilang. kurang dikit. Dikit lagi. Mbak. Assalamualaikum, Mbak, aku hilang. Saya tak cuci tangan. Jangan setengah ini. Mari Ngapain apa akuarium sana. 26. Bentuk Mbak, kegiatan aku pengen tidur, manusia. Mbak. Aku pengen mimpi yang tadi itu, Mbak. Aku pengen ngelanjutin, Mbak. Iya, gipin siapa? Yang ketemu anak laki-laki. Oh kan? Gimana Sofi? Apa? Sofi kalau Aku Sofi tahu mimpiin namanya, siapa? Mbak. Ayo Rek, lanjut. Bentuk kegiatan manusia yang dapat menjaga kelestarian sumber air tanah agar terhindar dari kekeringan. Yang mana? Mbak, kurang berapa soal saya, Mbak? Kurang banyak. Tapi ini kan kita, Pelajaran maksudku, Hei. Mbak. Hah? Pelajaran. Kurang Hei. berapa menit? Oh, kurang 8 menit. B. Yang Waduh, kan. Hei. 8 menit. Pembuatan iya yang B. Gak apa-apa. Ntar kamu Mbak, cepetan, Mbak. Nanti Yuk, selesai, sama Mbak. Aku teman-teman pengen semua mimpi aja. seseorang lagi. Oh ayo. Lanjut 27. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyaknya sumber mata air menjadi kering. Sumur gali cepat kering di musim kemarau. Untuk membantu mengurangi terjadinya krisis air di perkotaan dapat dilakukan dengan cara apa? Yuk, untuk memperbanyak air di perkotaan. B. Membuat penampungan air. A. Yang A, pembuatan biopori dan taman. Biopori itu apa, Mbak? Biopori itu lubang di tanah Resapan itu, Mbak. untuk peresapan. Biasanya ditambahkan apa ya? Kayak Oh, daun-daunan datang lagi. itu. Jadi fungsinya selain untuk peresapan air, bisa juga untuk menyuburkan tanah. Karena ada komposnya tadi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. 28. 28. Berikut bukan merupakan perilaku dalam menghemat air. Mana yang bukan? Yang tidak menghemat air. Nggak tahu. Oh, yang tidak menghemat air, silakan dilihat. Siapa aku mau? Enggak. Ayo, Arek. plastik. Aku juga. Nggak mau. Aku juga. Enggak. Apa? Mencuci mobil setiap hari ya, mata apa enggak? A. Mbak. Enggak, berarti yang A. Nanti mobilnya kinclong loh, Mbak. Iya, ntar mobilnya amis. Malah kinclong, Mbak. Berenam terus. Pelaku kegiatan ekonomi pertanian, siapa yang bertani? Saya. Petani. Petani. Oh, Intan bercita-cita jadi petani. Mbak Vinda. Loh, nggak apa-apa dong jadi petani. Kalau sawahnya berhektar-hektar bisa kaya gitu. Waduh ya, Mbak. Anak iku, Mbak. Kalau aku pengen jadi ilmuwan, Mbak. Oh, Aku iya. pengen jadi pramugari ya, Mbak. Apa yang jadi pramugari? Ayo olahraga yang rajin biar tinggi. Ihir. Nanti. Tapi ada enaknya Mbak jadi pramugari, Mbak. Kalau ke Korea bisa ketemu BTS, Mbak. Oh gitu ya, jalan-jalan terus ya ntar. Lanjut, 30. Tapi takutnya pesawatnya jatuh ke air, Mbak. Ya jangan gitu dong doanya. Jelek banget. Kegiatan ekonomi. Disebut kegiatan ekonomi. Dikit lagi. Tidak. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan ikan, yang mana? Nelayan. Perikanan. Perikanan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis, yaitu hanya ada 2 musim, kemarau dan hujan.
Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara Maritim, agraris. agraris. Itu kan karena mata pencahariannya. Kalau maritim Maritim, Agraris. laut. Kalau berdasarkan iklimnya, spesialis, kok spesialis. katulistiwa, Kegiatan non pertanian meliputi apa? Yang bukan pertanian. pertambangan, Semuanya ya. Salah ini mungkin. Oh, kecuali berarti yang pertanian. Non pertanian meliputi kecuali. Berarti yang pertanian. perkebunan, Sip. 34 jenis tanaman yang dibudidayakan di daerah pegunungan. Cengkeh, sayur mayur, Selain sayur mayur, biasanya kalau di pegunungan ada tanaman apa lagi? sayam, Yaitu sayur, buah, biasanya buah-buahan atau teh itu juga di pegunungan. Ada yang pernah ke Lawang? pernah. Sering aku Mbak ke Bukan Lawang, Mbak. rumah lo ya? Mbak, aku setiap hari ke Lawang loh, Mbak. Oh, iya. Bangun di rumah. Lawangnya omahmu. Tak kamu doang. Semua orang. Lanjut, Aku kadang lanjut. jalan-jalan Mbak ke sana. Iya. Kalau aku nggak Mbak, aku pengen keluar Kebun negeri teh. aja, Mbak. Ke Korea, kalau nggak ke Jepang aja, Mbak. Itu jauhnya. Yuk. Itulah cita-citaku. Ya, Wes amin. stop. Mari kita Jalan. lanjutkan belajar. Ayo cepetan, Mbak. Aku pengen memimpikan seseorang lagi. Lah ya ayo, jarami ae. Jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di lahan basah. Padi, Padi, ketela, jagung, padi, tebu. Iya, biasanya padi itu ada rendaman airnya. Oke, Tadi Mbak. ini padi. Berikut merupakan ciri-ciri perkebunan besar, kecuali jadi yang bukan perkebunan besar. teknologi maju, Terus. Yang bukan loh, yang salah. Oh yang salah. teknologi maju, pengolahan hasil modern. Yaitu Mbak. Ya, itu teknologi maju, itu perkebunan besar. Kalau Modalnya seadanya. modalnya seadanya, ini berarti perkebunan yang belum besar, masih kecil. Masih bayi. Masih bayi dia. Adanya keragaman suku dan bahasa dapat meningkatkan apa? Nggak tahu kalau itu aku, Mbak. Persatuan. Persatuan. Oh, Temanmu memiliki kesenian yang berbeda dengan daerahmu. Seperti menghargai. menghargai. Subak di Bali. Wah, itu nggak tahu aku. Mbak Vina juga nggak tahu, saya tak cari. Oke, Google, mari kita tanya. Ya, pura. Mbak, kurang 1 menit, Mbak. Iya. Ayo. Namanya ulun cari. Ayo, Mbak, 1 menit lagi, Mbak. Ulun cari atau salah? Kak, saya kurang 100. Aku pengen bertemu kalian. Asik. Tapi kalian gak mau menunjukkan bertemu. wajahmu. Iya. Aku tidak mau. Wajahku kamu kan. Maluku, Sulawesi. Oh, Gayo itu dari Aceh. Aceh. Karena aku ngawal loh, Mbak. Yang ada di Pulau Jawa Aku gitu. termasuk. Yang bukan di Nah, Pulau mereka berarti Bima. Banten nah, Mbak. dalam Bima. Bima itu adikku, Mbak. Suku Bima. Banten itu ada Bima itu adikku, Mbak. di Banten. Oh iya, saya suku Bima ya Mbak. Rumahku kan nyebrang lagi. Oh, iya. Mbak, Ini berapa? Bima itu, Mbak, Bima itu nama adikku, Mbak. Oh, berarti adikmu adalah salah satu suku di Indonesia. Iya. Kan Bima, terus kan Kalau aku apa? mau di doa-doa. Ayo. 42. Keberagaman di Indonesia dilambangkan dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. berbeda tapi tetap berdua. Pancok. Yeay, selesai. Satu lagi. Indonesia akan kaya rumah adat Papua. Honai. Mengenai. Sip. Yeay, selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Assalam. guys.